الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Faslun wa furudul wudu'i sittatun. Fasal menjelaskan fardunya wudu. Fardu di sini artinya rukun-rukunnya wudu. Itu ada 6. Artinya untuk bisa terwujud wudu ya harus ada 6 perkara ini. Nah, jadi ada 6, yang 4 dalilnya dari Al-Qur'an, yang 2 dari hadis. Membasuh wajah, membasuh kedua tangan, ngusap kepala, membasuh kedua kaki, ini diambil dari Al-Qur'an. Adapun untuk niat dan tartib itu diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, ini 4 rukun diambil dari Quran. Adapun kewajiban niat diambil dari hadis innamal amal binniyat. Kewajiban tartib diambil dari ibda'u bima bada'allahu bihi. Walaupun sababul wurudnya hadis ini sebenarnya dalam urusan sa'i. Sahabat itu nanya, di antara rukunnya haji dan umrah adalah sa'i bainas Safa wal Marwah. Sa'i bainas Safa wal Marwah, jadi lari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kita mulai dari mana sa'i ini? Dari Safa apa dari Marwah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ibda'u bima bada'allahu bihi. Mulai dengan yang disebutkan pertama kali oleh Allah. Allah menyebutkan pertama kali Safa apa Marwah di Al-Quran. Allah berfirman, innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Safa dulu yang disebutkan, ya udah dimulai dari Safa. Nah, hadis tadi, ibda'u bima bada'allahu bihi, itu memang sababul wurudnya masalah sa'i. Tapi ulama usul punya kaidah, ulama usul fikih punya kaidah mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Sabab Rasulullah mengatakan hadis tadi itu adalah pertanyaan tentang Safa wal Marwah. Pertanyaannya khusus apa umum? Khusus sa'i apa umum mencakup segala hal? Pertanyaannya khusus tentang sa'i antara Safa dan Marwah. Tapi jawaban Rasulullah am, pakai ma. Mulailah dengan perkara apa saja. Ya, perkara apa saja, enggak dikhususkan urusan sa'i. Ibda'u bima bada'allahu bihi. Mulailah dengan perkara yang disebutkan dulu oleh Allah. Jadi walaupun ini jawaban untuk pertanyaan tentang sa'i, karena jawabannya umum, maka diberlakukan keumuman jawaban, bukan kekhususan pertanyaan. Wadah? Jadi kaidah fikihnya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Nah, ini fardunya wudu secara singkat. Itu dalilnya tartib dari hadis. Ada juga yang memahami dari ayat itu sendiri. Di ayat Al-Qur'an itu kan rukunnya wudu yang disebutkan 4. Basuh wajah, basuh tangan, ngusap kepala, basuh kaki. Yang 3 basuh wajah, basuh tangan, basuh kaki. Kemudian antara perkara yang diusap ini dipisah dengan satu perkara yang antara perkara yang dibasuh 3 ini, membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kaki, tidak urut ya. Membasuh tangan dengan membasuh kaki dipisah dengan mengusap kepala. Normalnya harusnya kalau memang nggak harus urut, kalau nggak ada tujuan, harusnya yang membasuh disebutkan bareng dulu jejer, baru yang diusap. Ini enggak, basuh wajah, basuh tangan, ngusap kepala, basuh kaki, basuh, ngusap, basuh. Nah, orang Arab itu ketika memisah 2 perkara yang sejenis dengan perkara lain yang tidak sejenis, pasti ada tujuan. Dalam bahasa Arab itu begitu. Dalam bahasa Arab yang fusha, ketika ada 2 perkara sejenis, kok dipisah dengan perkara lain yang tidak sejenis, itu mesti ada tujuannya. Kalau nggak ada tujuan, nggak bagus kata-kata seperti itu, kurang baik. Membasuh, ngusap, membasuh lagi. Kenapa kok dipisah? Ya nggak apa-apa, iseng aja, nggak bagus itu. Itu mengurangi kefasihannya. Nah, jadi memisah antara 2 perkara yang jenis, membasuh tangan, membasuh kaki, 2 perkara sejenis. Dipisah dengan ngusap kepala, perkara yang tidak sejenis, membasuh dengan ngusap. Ini berarti ada tujuan tertentu. Tujuan tertentunya apa?
difahami oleh mazhab Imam Syafi'i, oleh ulama-ulama Syafi'iyah difahami tujuannya menunjukkan harus tertib. Basuh tangan, habis itu jangan basuh kaki, ngusap kepala, baru basuh kaki. Nah, ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Ada khilaf memang. Ada yang mengatakan wudu udah harus tertib. Ada yang mengatakan wudu udah harus niat. Langsung aja basuh wajah, tangan, kepala, dan kaki. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi sebenarnya wudu udah harus niat itu ya janggal juga. Tidak mungkin lah. Orang berakal, wudu udah niat itu tidak mungkin. Jadi yang susah itu bukan wudu, disuruh wudu sambil niat. Tidak susah kalau itu. Otomatis. Orang sehat, berakal, sembuh. Ini anak gerakan ini, tak sengaja apa enggak? Sengaja itu niat itu namanya. Sengaja bersamaan dengan melakukan. Ya udah niat. Tidak mungkin lah ada orang dengar adzan, sholat zuhur, dia bangun tidur belum punya wudu. Bangun ke tempat wudu, basuh wajah. Ngapain? Tidak tahu tiba-tiba basuh wajah. Ada. Orang lindur itu ya. Orang mengigau. Kalau orang sadar, tidak mungkin wudu, tidak niat itu tidak mungkin. Jadi yang susah itu bukan disuruh wudu dengan niat. Yang susah itu atau mungkin tidak bisa dilakukan, disuruh wudu tapi nggak boleh niat. Ayo, ente harus wudu tapi nggak boleh niat. Tidak bisa. Kecuali orang mengigau. Nggak sadar itu. Bangun jalan, kanan, kiri. Nah itu, tidak ada niat itu. Kalau orang sadar ya mesti niat. Hatta disuruh wudu, tapi nggak boleh niat. Mesti ketika basuh wajah itu ya niat wudu. Ya, mesti niat. Karena apa? Dia disuruh apa? Disuruh wudu apa disuruh cuci muka? Suruh wudu, ayo wudu ini. Tapi tidak boleh niat. Basuh wajah, ya mesti ente niat wudu. Kenapa? Ente disuruh wudu loh. Bukan disuruh nyuci muka. Biasa hatta saya niat basuh wajah tapi bukan untuk wudu. Mesti wudu. Kan kalau ente niat nuruti itu ya. Nah, itu. Wadah ya. Nah, jadi yang susah itu disuruh ibadah nggak boleh niat. Itu susah itu, tidak bisa itu. Orang sadar tidak bisa. Nah, kalau suruh niat otomatis karena itu tidak usah perlu was-was urusan niat. Udah. Wa furudul wudu'i sittatun. Fardunya wudu ada 6. Gitu. Al-awwalu niyatu rafil hadas. Pertama niat. Niatnya apa? Macam-macam, banyak pilihannya. Nawaitu rafal hadas, cukup sudah. Walaupun tidak menyebutkan wudu. Basuh wajah, nawaitu rafal hadas. Niat menghilangkan hadas, cukup. Walaupun tidak ada nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari, tidak. Nawaitu rafal hadas, cukup. Awit tohara li sholah au nahwi dzalik. Atau niat tohara untuk sholat. Nawaitu tohara li sholah, cukup. Nawaitu tohara li masil mushaf, cukup. Nawaitu tohara li hamlil mushaf. Nawaitu tohara li tawaf. Tidak apa-apa, boleh. Itu cukup, walaupun tidak nyebut kalimat wudu. Au nahwi dzalik, atau semisalnya. Semisalnya itu apa? Contohnya di Ghusl Karimnya itu. Kaniyati fardil wudu, nawaitu fardul wudu. Au ada'al wudu, nawaitu ada'al wudu. Wa kadza niyatul wudu, nawaitul wudu, gitu tidak cukup. Tapi lakinnahu khilaful aula lil khilafi fihi. Kalau nawaitul wudu gitu aja sah menurut qaul mu'tamad, tapi khilaful aula. Kenapa ada khilaf mengatakan tidak sah? Kalau nawaitul wudu gitu ada khilaf mengatakan tidak sah. Dhaif, yang mu'tamad sah. Karena ada khilaf, maka apa? Khilaful aula. Dalam ibadah itu upayakan ibadah antum sah menurut semua ulama. Upayakan, kalau bisa kenapa enggak? Ya, kalau bisa kenapa enggak? Kayak puasa itu. Antum kalau niat setelah taraweh, kemudian sahur. Setelah sahur enggak niat lagi. Menurut sebagian ulama enggak sah. Sahurnya itu membatalkan niat tadi itu. Setelah sahur harus niat lagi. Itu tapi dhaif. Yang mu'tamad enggak. Niat sebelum buka puasa enggak apa-apa. Masuk waktu maghrib, nawaitu shauma ghadin an Ramadan. Cukup, sudah habis itu buka puasa, terus sampai sahur enggak ada niat lagi, cukup yang mu'tamad. Tapi ada qaul mengatakan niat itu kalau setelah niat ada sesuatu yang membatalkan puasa, harus diulang niatnya. Lah, maka sebaiknya agar puasa kita sah menurut semua ulama, setelah sahur niat lagi. Sebelum subuh, setelah sahur niat lagi. Dengan begitu puasa kita sah menurut ulama. Seandainya lupa ya tidak apa-apa, tidak usah was-was. Wadah ya? Nah, itu. Jadi dalam ibadah itu kaidahnya. Upayakan ibadah kita itu sah menurut semua ulama. Ini bagi orang yang enggak was-was. Bagi orang was-was, ahsan mengikuti pendapat yang ringan-ringan dulu untuk menghilangkan was-wasnya. Setelah normal, baru
melakukan yang tadi itu. Intinya kita dalam beribadah itu melakukan ibadah yang bertentangan dengan hawa nafsu kita. Intinya begitu. Jadi kita beribadah itu untuk tujuannya mengontrol nafsu, melawan nafsu. Karena itu kalau ibadah sesuai dengan nafsu, jangan itu yang dilakukan, yang lain. Contoh, sebaiknya kita dalam beragama ini ngikuti pendapat yang berat apa yang ringan. Dalam beribadah, sebaiknya kita ikut pendapat yang kuat, yang ringan apa yang berat. Pendapat yang muktamad apa yang dhaif. Sebaiknya mana? Tidak bisa sama semua orang. Nggak bisa disamakan semua orang. Tergantung. Kalau orang itu ceroboh, tasahul, maka bagi dia sebaiknya ikut qaul berat. Yang berat. Walaupun dhaif. Jangan ikut qaul muktamad yang ringan. Sebaiknya ikut qaul berat yang walaupun dhaif. Kenapa? Karena dia ini nafsunya seneng yang ringan-ringan. Kalau ikut qaul yang ringan, hatta itu muktamad. Akhirnya dia zahirnya ngikuti ulama, hakikatnya ngikuti nafsu. Hakikatnya ngikuti nafsu. Sebaliknya, orang yang was-was, senengannya ngamalkan yang berat-berat, yang susah-susah. Orang kayak gini, suruh ikut qaul yang ringan-ringan. Sementara. Kenapa? Nafsunya dia seneng yang berat-berat, seneng mempersulit diri sendiri. Nah, maka dia ini harus ngambil qaul yang tidak sesuai dengan nafsunya. Pilih qaul yang ringan-ringan, tidak seneng nafsunya. Pilih itu sampai normal. Nah, nanti kembali ke ikut qaul yang muktamad lah, demikian. Jadi tidak bisa sama. Jawabannya tidak bisa sama. Nah, jadi wa furudul wudu'i sitatun, yang pertama itu niat tadi. Nawaitul wudu itu cukup. Wa kaniyati istibahati muftakirin ila wudu'in. Bisa ini walaupun wudunya orang normal. Niat istibahah itu tidak harus dipakai oleh orang daimul hadas. Orang normal, wudunya normal, tidak daimul hadas, niat istibahah boleh. Jadi wudu itu niatnya begini. Ketika basuh wajah, nawaitu istibahata fardhis shalah. Atau nawaitu istibahata fardhit tawaf. Nawaitu istibahata khutbatil jum'ah misalnya. Tidak apa-apa. Wudunya orang normal niat kayak begitu. Boleh. Yang penting istibahah perkara yang harus wudu. Kalau istibahah perkara yang sunat wudu tidak sah. Misalnya baca Quran, harus punya wudu apa enggak? Enggak harus. Kalau megang harus punya wudu. Kalau nyentuh harus punya wudu. Kalau baca Quran, tidak megang, ditaruh di meja ini. Orang hadas baca Quran, boleh apa enggak? Boleh, walaupun kurang adab. Nah, intinya untuk baca Quran ini tidak wajib wudu, sunnah saja. Nah, kalau niat istibahah ini tidak boleh. Nawaitu istibahata qiraatil Quran, tidak cukup. Kenapa? Untuk baca Quran tidak harus, agar boleh, nggak harus apa? Nggak harus punya wudu. Udah. Ini niat-niatnya wudu. Kapan niat itu? Inda ghuslil wajhi, ketika basuh wajah. Tempatnya wudu, niat itu ketika basuh wajah. Kalau air nyampe di dahi, antum sudah niat, ya sudah, ke bawahnya ini cukup sudah. Habis itu tinggal basuhan kedua, ketiga. Kalau pas air nyampe ke dahi, antum tidak niat, air nyampe hidung, baru niat. Apa sah? Sah niatnya. Pokok yang penting niat itu dilakukan ketika ada air yang mengalir di bagian wajah. Jadi ketika ada air yang mengalir di bagian wajah. Jadi kalau air nyampe dahi, antum tidak niat. Nyampe hidung, baru niat. Niatnya sah. Cuman yang sah basuhan wajahnya, ya sejak ada niat tadi itu, hidung ke bawah. Yang atas tadi, basuhannya belum dianggap. Terus ya apa? Ya tinggal ambillah air dibasuh. Apa niat lagi? Tidak usah niat lagi. Niat itu sekali terus ketarik ke belakang, sudah ya. Nah, begitu caranya. Jadi niat itu tempatnya ketika awal ibadah. Semua ibadah begitu. Awalnya wudu yang basuh wajah, maka niatnya ketika basuh wajah. Awalnya sholat takbiratul ihram, niatnya ketika takbir. Tempatnya niat dalam semua ibadah itu pada awalnya. Harus ada di awalnya. Bersamaan dengan awalnya. Kecuali puasa sama zakat. Puasa malah tidak boleh niat pas masuk waktu subuh. Tidak sah puasanya kalau gitu. Kenapa? Ada dalil khusus hadis malam yubayyitin niyah
fisum fala siyamalah. Itu. Siapa yang niat puasanya itu tidak di malam hari, maka tidak sah puasanya. Jadi untuk puasa pengecualian, justru niatnya sebelum puasa. Kita mulai puasa startnya itu kapan? Masuk subuh. Tapi tidak boleh niat bersamaan dengan waktu subuh, harus sebelumnya di malam hari. Begitu juga zakat. Zakat boleh milih. Antum mengeluarkan zakat fitrah atau zakat perdagangan atau zakat apa saja. Niatnya boleh bersamaan dengan ngasihkan. Ketika tak kasihkan ke fuqara, nawa itu apa? Zakata mali misalnya, atau nawa itu zakat al-fitri ani misalnya, ya. Itu nawa itu zakat al-fitri ani, atau nawa itu zakat al-fitri an waladi. Ya itu. Ketika ngasihkan boleh bersamaan ngasihkan disertai niat boleh. Atau sebelumnya di rumah diwadahi kresek, berasnya dibungkus kresek, diniati. Setelah dibungkus kresek artinya setelah dipisah, nggak harus dibungkus kresek, dibungkus apa saja. Atau belum dibungkus, ditaruh, pokok dipisah dari, anak punya beras 1 karung, ingin zakat fitrah 3 kilo, pokok tak pisah 3 kilo ini. Habis itu anak niati, ini zakat fitrah saya, cukup, hadhihi fitrati, atau hadhihi fitratu waladi, cukup sudah. Itu. Wadah ya, ini zakat fitrah saya, ini zakat fitrah anak saya fulan, lah seperti itu. Cukup. Setelah itu ngasihkan ke fuqara gak usah niat lagi. Jadi niatnya sebelum melakukan zakat. Boleh kayak gitu. Apa harus dipegang ketika niat? Sebagian orang harus pegang ya. Enggak usah dipegang pakai wifi nih, pakai wifi ya. Jadi niatnya nyambung sudah tersambung oleh wifi ke berarti usah dipegang, enggak usah pegang. Gitu. Enggak pakai kabel ini ya. Enggak pakai kabel. Itu telepon zaman kuno pakai kabel. Zamannya ini zakat ini udah modern dari dulu. Ya, udah modern. Jadi niat berasnya enggak usah dipegang, udah nyetrum. Sinyalnya udah nyambung ya. Bluetooth-nya diaktif. Atau pakai wifi, enggak pakai kabel. Itu enggak pakai kabel. Sebagian harus dipegang. Kalau enggak dipegang enggak nyambung niatnya nanti, enggak ada kayak gitu ya. 1 karung tak niati zakat, ini zakat fitrah untuk saya, istri saya, kemudian anak saya fulan. Cukup sudah. Jadi 1 karung 25 kilo itu, berarti kalau 3 dibagi 3 berapa? 25. 8 ya. Dapat 8 oh. Jadi 1 karung 25 kilo itu zakat untuk 8 orang. Ini zakat anak fulan 8 orang. Cukup sudah. Habis itu mau kasihkan 1 orang 1 karung itu terserah. Atau dibagi 2. Atau dibagi 3, dibagi 8. Atau dibagi 80, tidak apa-apa. Dapat 1 cingkir redang itu ya. Itu tidak apa-apa, terserah. Itu. Udah, jadi semua ibadah niatnya itu ada di awal, kecuali apa? Puasa sama haji. Puasa harus sebelum mulai puasa sudah niat. Kalau puasa wajib, kalau puasa sunat tidak apa-apa. Zakat boleh pilih, boleh bersamaan dengan ngasihkan atau sebelumnya. Yang penting sudah dipisahkan. Nah, ini untuk zakat. Niatnya tadi inda ghasil wajhi. Wa yanwi salisul bauli wa nahwuhu. Untuk orang yang beser dan semisalnya ini siapa? Orang istihadah, perempuan istihadah. Ukurannya orang salisul baul itu apa sih? Ukurannya orang itu dikatakan salisul baul beser, yang sehingga aturannya itu beda. Aturan toharohnya, aturan sholatnya itu beda dengan orang lain. Yang dimaksud salisul baul itu orang yang tidak ada kesempatan untuk toharoh dan sholat tanpa ada najis yang keluar. Misal, setiap 1 menit keluar kencing. Salisul baul ini. Kenapa 1 menit itu tidak cukup dibuat toharoh dan sholat. Tapi kalau keluar kencingnya itu setengah jam sekali atau 15 menit sekali, bukan salisul baul ini, orang normal ini. 15 menit sekali mesti keluar kencing. Nah 15 menit untuk sholat zuhur dan toharohnya cukup apa enggak? Cukup. Kalau enggak was-was cukup ya. Nah, itu. Jadi 15 menit untuk toharoh hatta mandi. Cukup mandi, tidak usah lama-lama. Mandi dan sholat, cukup. Ini bukan salisul baul ini. Maka aturan wudhu dan sholatnya ya seperti orang normal. Nah, yang dimaksud salisul baul itu terus netes, per menit netes. Jadi nggak ada kesempatan untuk toharo dan sholat tanpa adanya najis yang keluar. Atau perempuan mustahadah yang darahnya terus keluar begitu. Nah, ini namanya salisul baul wa nahwi, atau nama lainnya apa? Daimul hadas. Orang yang selalu hadas lah.
Orang yang selalu hadas, ini niat wudhunya beda. Niatnya ya apa? Wayanwi salisul bauli wa nahwuhu istibahata fardis shalah. Dia niatnya nawaitu istibahata fardis shalah. Saya niat agar diperbolehkan sholat fardu, begitu. Atau nawaitu istibahata fardit tawaf, atau nawaitu istibahata yang lain yang perlu wudhu tadi itu. Apa harus niat istibahah? Nah, di sini sebagian salah paham. Dikira orang salisul baul itu niatnya harus niat istibahah. Enggak harus. Yang penting jangan niat raf'ul hadas atau niat toharo anil hadas. Ini yang enggak boleh. Kenapa? Orang daimul hadas, wudhunya itu tidak menghilangkan hadas, hanya meringankan. Jadi daimul hadas seperti salisul baul, orang mustahadah, ini wudhunya tidak menghilangkan hadas. Lalu terus wudhu untuk apa? Hanya biar diperbolehkan sholat. Karena toharo kemarin di takrifnya toharo kita sudah tahu. Apa itu toharo? Raful hadas, au izalatun najis, au ma fi ma'nahuma. Yang dikatakan toharo itu menghilangkan hadas, menghilangkan najis, atau mengerjakan sesuatu yang fungsinya sama seperti menghilangkan hadas. Orang kalau menghilangkan hadas boleh sholat. Orang daimul hadas tidak menghilangkan hadas, tapi fungsinya sama seperti menghilangkan hadas, memperbolehkan dia sholat lah, seperti itu. Jadi yang nggak boleh bagi daimul hadas niat raf'ul hadas atau toharo anil hadas, ini yang nggak boleh. Niat-niat yang lain tadi boleh. Nawaitu istibahata fardhi shalah, nawaitu fardhul wudu, nawaitu ada'al wudu, nawaitul wudu, boleh. Nggak harus niat istibahah. Di sarahnya itu wayanwi salisul baul wa nahwuhu istibahata fardhi nahwi shalah. Niatnya istibahah nahwi shalah, istibahatu shalah, tawaf, masul mushaf dan seterusnya. Au ghairiha, atau niat yang lain minan niat. Niat-niat yang tadi disebutkan itu boleh. Nawaitu fardhul wudu, ada'al wudu, nawaitul wudu, boleh minan niat. Tapi yang enggak boleh ini duna niyati rafil hadas awit toharoti anhu anil hadas. Yang enggak boleh orang daimul hadas itu nawaitu rafal hadas atau nawaitu toharo anil hadas. Ini yang enggak diperbolehkan. Kenapa? Alasannya li'anna hadasahu la yartafi, karena hadasnya enggak hilang, hanya diringankan. Itu wudhunya dia hanya agar diperbolehkan sholat, bukan untuk menghilangkan hadas. Ya Humaidi, sahih? Hah? Sahih? Apanya yang sahih? Kitabnya sahih ya? Kitabnya sahih, Masya Allah ya. Wa in tawaddu ahli sunnah nawaitu istibahata shalah. Kalau ada orang wudhu untuk untuk sunnah itu, maka nawaitu istibahata as-shalah, gitu saja. Jadi orang daimul hadas itu niatnya ada tingkatannya, ada levelnya. Beda dengan orang normal. Orang normal niat wudhu yang mana saja tadi itu bebas. Dan wudhunya digunakan berapa kali bebas selama belum batal. Jadi orang wudhu normal, orang normal itu wudhunya niatnya terserah yang mana saja. Niat yang mana saja wudhunya boleh dipakai apa saja. Boleh dipakai apa saja, terserah. Untuk yang diniati atau yang lain enggak apa-apa. Itu terserah kalau orang normal. Dan satu kali wudhu boleh dipakai berkali-kali. No limit. No limit. Sampai batal. Kalau batal sudah enggak bisa dipakai lagi. Ini orang normal. Tapi kalau orang daimul hadas, niatnya itu ada tingkatannya. Kalau dia niat fardhu shalah, wudhunya boleh hanya dipakai satu fardu, sunnah terserah. Sebanyak mungkin silahkan. Kalau dia niat wudhunya agar diperbolehkan sholat sunat, maka tidak boleh sholat fardu. Hanya boleh sholat sunat berapapun yang ia mau. Sholat fardu tidak boleh sama sekali. Ada niat ketiga nanti, niat wudhu agar diperbolehkan baca Quran. Ini tidak boleh dipakai sholat, tidak boleh dipakai tawaf,
tidak boleh pakai khutbah, tidak boleh dipakai sholat jenazah, tidak boleh. Hanya boleh untuk baca Quran, menyegang Quran, nyentuh Quran, dan semisalnya. Itu ada marotibnya. Nanti insya Allah tafsirnya kita jelaskan ada di bab tayamum. Karena sama nanti tingkatan niat untuk daimul hadas dengan tingkatan niat untuk tayamum itu sama. Karena sama wudunya daimul hadas dan tayamum itu tidak menghilangkan hadas, hanya meringankan hadas, menyebabkan dia boleh melakukan semisal sholat itu saja. Sehingga niatnya ada marotibnya. Nah, di sini dikatakan untuk daimul hadas, salisul baul dan semisalnya niatnya niat fardhi sholat. Itu kalau mau sholat fardu. Kalau dia wa in tawadhu ali sunnah, kalau dia wudu ingin sholat sunat, ingin sholat duha. Ada orang daimul hadas wudu kepingin sholat duha. Maka niatnya bagaimana? Nawas tibah atas sholat. Nawaitus tibah atas sholat. Tidak pakai nyebutkan fardis sholat. Jadi nawaitus tibah atas sholat. Jadi kalau dia, saya niat agar diperbolehkan melakukan sesuatu, agar diperbolehkan sholat gitu aja. Tidak ada kata-kata fardu. Maka hanya boleh untuk sholat sunat. Tidak boleh untuk sholat fardu. Keterangan lebih detailnya insya Allah nanti ada di bab tayamum. Ada di bab tayamum. Karena marotibnya sama nanti. Pembahasannya mirip. Nah, jadi biar nanti nggak ngulang, nanti sekarang global aja, detailnya nanti di bab tayamum. Udah. Ini pembahasan masalah niat. Niat itu apa sih niat itu? Ulama itu ketika bahas niat, pasti yang dibahas itu 7. Yang berkaitan dengan niat itu ada 7. Apa? Hakikatun. Jadi pembahasan tentang niat itu mesti berkaitan dengan 7 hal. Hakikatun. Hukmun. Mahallun. Wa zaman. Kaifiyatun. Syartun. Wa maksudun hasan. Hasan penyempurnaan atom. Pembahasan niat itu berkaitan dengan 7 hal. Tentang hakikatnya niat apa, hukumnya, tempatnya niat, waktunya niat, caranya niat, syaratnya niat. Hakikatun hukmun mahallun wa zaman, kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Hakikat artinya ta'rif. Ta'rifnya niat apa? Lughatan al-qasdu ya. Wa syar'an qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Bertujuan melakukan sesuatu bersamaan dengan melakukannya. Bertujuan basuh muka untuk wudu bersamaan dengan basuh muka. Bertujuan sholat sambil takbir. Itu hakikatnya niat. Tarifnya nih niat. Ada semua di sini, cuman tak terangkan cepat gitu aja. Kemudian hukumnya niat. Hukumnya niat wajib. Itu. Innamal amal bin niat, agar bisa sah ibadah apapun itu wajib niat. Itu wajib niat. Harus, hukumnya harus. Mahallun, tempatnya niat di hati. Sunnat talafut bil lisan, mengucapkan dengan lisan usolli nawaitul wudu'a. Itu sunnah dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Sunnah. Tapi tidak harus. Tempatnya niat itu di hati. Lisan ini membaca talafut itu biar membantu hati gitu saja. Biar mengingatkan hati gitu saja. Jadi sunnah. Tidak dibaca tidak apa-apa. Sehingga kalau talafut biniat menyebabkan antum was-was, mending nggak usah dibaca. Usolli, kurang mencucu. Usolli, kurang mencucu. Usolli, terus gitu. Tidak usah usolli sudah. Nawaitul nawaitul wudu ajungkrak. Itu tidak usah nawaitu langsung. Basuh wajah cukup, di hati pasti ada niat sudah. Basuh wajah sekali langsung sah, tidak usah diulang. Kalau ingin obati was-was, obatnya itu. Jangan pernah percaya dengan bisikan. Antum ketika was-was itu ada yang bisik di hati. Saya syaitan, ada setan spesialis. Was-was itu ada. Profesor itu khusus ada spesialisnya. Loh, ada kuliahnya, hatta setan ada kuliahnya. Ada S1, S2, S3. Ada di segitiga Bermuda sana kata Habib. Nah, jadi tempat perkuliahan setan ada di sana. Markasnya iblis ada di segitiga Bermuda. Lah di situ itu tempat perkuliahan setan, ada S1, S2, S3 itu. Sing S1 itu bagian nangani apa? Atau baru baru lulus aliyah itu bagian nangani ya
muraqbalin itu orang-orang yang muraqbalin itu tangani guru tugas baru lulus ini, lulus aliyah ya. Ini syaitan lulusan aliyah. Nah, nanti ada S1. Nah, lumayan lah S1 ini apa? Ganggu santri yang nggak begitu serius, diganggu ini ya. Ada S2, nanti ganggu santri yang serius-serius itu. Ada S3, itu doktor ya, ganggu yang apa? Ulama, tapi yang makamnya biasa-biasa. Itu. Ada yang profesor nanti, guru besarnya. Ini bagian yang pembesar-pembesar aulia diganggu itu ya. Itu. Tapi ya sebagian aulia nggak bisa diganggu, jangan kan diganggu. Deketi aja setan tidak berani, kebakar, kena nafasnya membakar. Itu. Jadi kalau kita sholat kita ngundang setan. Ya. Jadi kalau pas tidak sholat setan jauh dari kita ya. Kalau pas sholat datang. Karena kalau di luar sholat udah kelakuannya memang sudah sesuatu yang meridhokan setan, tidak usah didekati sudah. Ya. Ketika sholat ini kan yurdir rahman, baru didatangi. Jadi sholatnya kita ngundang setan. Sebagian orang enggak, nafasnya itu membakar setan. Sebagaimana cerita yang sering kita dengar dari guru kita, ada setan itu mau masuk masjid, tapi mondar-mandir di pintu gitu aja. Mondar-mandir di pintu. Tidak berani masuk. Mau masuk tidak berani. Akhirnya ada orang soleh berangkat ke masjid ngeliat setan mondar-mandir. Tan, ngapain? Itu dipanggil. Say, ngapain say? Saiton ya. Jadi ngapain itu mondar-mandir? Iya, anak itu mau masuk masjid. Ngapain? Itu ada orang sholat, mau tak ganggu. Ada orang sholat dalam masjid itu mau tak ganggu. Nah, kenapa tidak masuk ente? Iya, anak tidak berani masuk. Kenapa? Itu ada orang tidur, nafasnya itu membakar saya. Kepanasan saya, kena nafasnya itu kebakaran. Jadi saya mau masuk masjid tidak bisa gara-gara orang tidur ini. Nah, yang sholat ini orang imannya lemah. Sehingga sholatnya dia tidak membuat setan takut. Yang tidur orang imannya kuat. Tidurnya dia, nafas ketika tidur menyakiti setan. Setan tidak bisa dekat. Justru dia tidur jaga yang sholat. Ya, bukan yang sholat jaga yang tidur jaga yang sholat. Nah, ini. Nah, jadi itu. Nah, orang-orang pilihan Allah itu setan mendekat tidak bisa. Bukan ketika sholat, ketika tidur tidak bisa. Malah jaga ya. Karena itu beruntung sekali kalau kita misalnya dekat dengan orang soleh atau rumah kita dekat dengan rumahnya orang soleh, jaga sak kampung itu nafasnya itu. Gangguan setan relatif lebih sedikit dibanding yang lain lah begitu. Nah, jadi ada setan spesialis ngajak orang was-was. Bisi nanti, tadi niat ente kurang sempurna tadi. Kayaknya ente tadi itu nawaitu somagodin anadai fardi syahri Ramadhani harusnya. Tadi ente kayaknya ngomongnya Ramadan atau Ramadhanu. Kurang saya ulangi, tidak usah. Itu bisikan. Atau ente niatnya tadi nggak niat fardiyah. Atau tadi ente nggak niat makmuman. Ente nggak niat imaman. Ente nanti tadi kos takyinnya kurang pas nanti. Tadi itu kayaknya ente itu saya niat sholat fardu dohor. Tidak ada dohor itu. Zuhri. Jadi hati kita dipaksa untuk tajwid ya. Tajwid untuk lisan bukan untuk hati. Hati beda lagi ya. Itu. Enggak apa-apa. Antum dalam hati usoli fardol beduk enggak apa-apa. Ya, usoli fardol beduk. Enggak apa-apa dalam hati ya. Enggak fardol zuhri. Hati-hati klip dengan dot atau zal. Itu. Enggak ada di hati enggak berlaku itu. Itu untuk lisannya. Lah setan itu bisa gitu. Obat paling mujarab untuk sembuh dari was-was ngomong. Kalau pas di luar sholat ngomong, kalau perlu keluar suara. Apa? Sudah cukup. Ente pembohong. Itu. Khalas. Yasih ala khazak ya adu Allah. Sudah cukup wahai musuh Allah. Udah katakan begitu. Ima dengan hati atau dengan lisan. Kalau dalam sholat ya jangan ngomong begitu, dalam hati aja cukup ya. Itu. Jangan nuruti. Intinya itu obat paling mujarab. Setelah itu ada bantuan dengan zikir ini, zikir itu membantu saja sifatnya. Obat paling mujarab dari diri kita sendiri. Jangan pernah percaya. Sudah, cukup. Usolli rakaatain tarawih sudah sah sudah. Tadi saya niat tarawih apa niat witir? Enggak usah dihiraukan ya. Setan itu. Nah, ini hakikatul hukum mahallun, tempatnya di hati ya. Zaman waktunya niat kapan?
fi awalil ibadah, di awal ibadah, kecuali apa tadi? Puasa sama haji. Puasa sama zakat ya, bukan haji. Puasa sama zakat. Kaifiyatun, caranya niat. Bagaimana cara niat? Ya beda-beda tergantung yang dilakukan apa. Kalau sholat ya usolli fardhu dhuhri misalnya. Kalau puasa ya nawaitu shoma ghadin an Ramadan. Kalau zakat ya hadhihi zakat mali, hadhihi zakat fitrati misalnya, seperti itu. Kalau puasa, kalau apa? Haji ya misalnya nawaitul hajja wa akhramtu bihi misalnya, seperti itu. Wadah ya? Jadi beda-beda. Ada syaratnya niat. Syaratnya niat banyak, diantaranya harus Islam. Orang kafir tidak sah niatnya. Harus tamyiz. Anak kecil yang belum tamyiz atau majnun tidak sah niatnya. Kemudian al-jazm, harus mantap. Kalau ragu tidak sah. Kemudian harus apa? Harus apa? Al-ilmu bil manwi. Ngerti apa yang diniati. Ibadah yang akan dilakukan itu dia ngerti caranya walaupun global. Tahu. Nah, ini kalau tidak ngerti sama sekali tidak sah. Kayak orang kafir baru masuk Islam. Masuk Islam di jam 1:30 kayak gini nih. Ada orang masuk Islam. Ayo sekarang sholat duhur. Gimana caranya sholat duhur? Ayo wis. Pokok niat sholat duhur, nanti gerakannya ngikuti saya. Saya baca apa, nanti sholat tak keraskan. Ente niru. Saya nanti ngapain, ruku, itidal, ente niru. Ente ikuti wis. Tidak paham sama sekali apa itu sholat. Wis pokok ente ngikuti gerakan saya. Tidak sah. Yang benar apa? Orang kafir seperti ini diajari dulu sholat secara global. Atau dikasih tutorial YouTube lah minimal ya. Jadi tutorial YouTube paling 5 menit ya. Sholat, ini dulu sholat caranya. Dikasih tutorial ya. Itu ini. Ente tonton sampai selesai. Itu. Paham kan globalnya? Ya udah, lakukan seperti itu. Lakukan seperti itu. Pokok paham saja. Wadah ya. Nah, itu sudah cukup. Lah, ini banyak terjadi orang nggak ngerti caranya ibadah, niat, nggak sah, orang haji dan umroh. Banyak orang haji itu nggak tahu di sana itu ngapain. Dikira haji itu pokok ada di Ka'bah, wis mari. Selesai muteri Ka'bah sudah selesai. Nggak tahu bahwa dalam haji ada sa'i, ada wukuf, ada yang lain-lain. Umrah juga begitu, dikira pokok umrah itu nyampe Ka'bah selfie, sudah. Banyak orang pemahaman seperti itu. Wis pokok nyampe sana wis, yang penting intinya umrah dan haji itu berangkat ke Mekah melihat Ka'bah. Banyak orang hanya memahami seperti itu. Ini niat hajinya ndak sah, niat umrohnya ndak sah. Loh ente haji itu paham nggak caranya? Oh nanti ada yang ngajari nanti. Ada tour leadernya, ada mutawifnya. Terus pokoknya haji itu yang penting berangkat nyampe Mekah ngeliat Ka'bah. Nanti sana ngapain? Ngikuti tour leadernya, ngikuti mutawifnya. Nggak sah, niatnya nggak sah. Harus kasih tahu dulu haji itu ihram, tawaf, sa'i, itu cukur, tartib mudhamul arkan. Umrah itu ihram, tawaf, sa'i, cukur, tartib. Itu harus paham global seperti itu. Ada kasih tutorial lah minimal ya. Kasih gambaran seperti itu. Habis itu sudah. Nah, nanti doa-doanya apa dibimbing nggak masalah, tapi harus paham globalnya. Karena syaratnya niat itu apa? Al ilmu bil manwi, ngerti ibadah yang diniati itu ngerti seperti apa gambarannya. Kalau nggak ngerti sama sekali niatnya nggak sah. Wadah ya. Nah, itu syaratnya nih, syaratnya niat. Terus mampu untuk melakukan. Gitu. Termasuk syaratnya niat adalah qudratuhu alal manwi. Kalau tidak mampu ya nggak sah. Gitu. Tidak mampu maka tidak sah. Itu tidak sah. Ini pembahasan seputar niat. Berapa pembahasan niat tuh? 7 hakikatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun, tinggal 1 ya. Maksud tujuan dari niat. Tujuan dari niat itu salah satu dari 2. Tujuan dari niat salah satu dari 2. Pertama, tamyizul ibadah anil adah. Membedakan ibadah dengan kebiasaan. Untuk ibadah yang terjadi kemiripan dengan kebiasaan. Mandi wajib dengan mandi rutin setiap hari. Sama apa beda? Sama ya, pokok disiram sampai rata ya kan. Mandi rutin, mandi kepingin seger. Adat kan ini bukan ibadah. Ada mandi wajib, ada mandi sunnah, ibadah ini. Untuk membedakan apa? Niat. Kalau mandi wajib ada niatnya.
mandi sunat ada niatnya. Kalau mandi rutin hanya kepingin seger, nggak perlu niat. Nah, jadi tujuan dari niat itu ada dua. Pertama, tamyizul ibadati anil adah, membedakan ibadah dengan kebiasaan, dengan rutinitas. Orang nggak makan, nggak minum. Yang puasa dengan yang nggak puasa sama aja. Ada orang puasa karena mau operasi itu, nggak makan, nggak minum, nggak melakukan apa-apa karena siap-siap mau operasi. Nggak, sama aja dengan orang puasa. Nah, maka untuk membedakan ini puasa ibadah atau puasa mau operasi, yang membedakan nih niat. Nah, jadi fungsi dari niat, tujuan dari niat itu tamyizul ibadah anil adah. Untuk ibadah yang terjadi kemiripan dengan adat. Tujuan kedua dari niat apa? Tamyizu rutabil ibadah. Membedakan tingkatan ibadah. Jadi ibadah itu ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Sholat subuh dengan qobliyah subuh, sama-sama 2 rakaat. Untuk membedakan dengan apa? Dengan niat lah. Jadi niat itu tujuannya ada kalanya untuk tamyizul ibadah anil adah, membedakan ibadah dengan adat. Ada kalanya tamyizu rutabil ibadah, membedakan tingkatan ibadah antara wajib dengan sunat. Qobliyah subuh dengan subuh, puasa sunat dengan puasa wajib, dan seterusnya. Nah, itu dibedakan dengan niat. Nah, ini pembahasan tentang niat. Kemudian ya tadi tidak perlu was-was. Itu. Niat itu sangat mudah. Kata Imam Ghazali, ada kalamnya Imam Ghazali di Fatawa, beliau mengatakan niat itu gampang. Dan orang itu kalau sadar dan berakal, setiap melakukan apapun pasti didorong oleh sebuah tujuan. Melakukannya sengaja dan ada dorongan untuk apa? Kayak orang berdiri. Apa ada orang berdiri nggak sengaja? Kenapa dia berdiri? Terpleset. Nggak ada orang berdiri terpleset ya. Kalau dari berdiri kemudian jatuh ada. Nggak ada tujuan terpleset ya. Kok tiba-tiba berdiri? Iya terpleset tadi. Terpleset yang berdiri dari duduk berdiri. Nggak ada ya. Orang berdiri itu mesti sengaja dan ada tujuan. Tujuannya imma karena capek duduk berdiri. Imma takdim, ada yang datang, takdim berdiri. Imma macam-macam. Ini dorongan untuk melakukan, apa alasannya? Nah, jadi mesti perbuatan orang yang sadar, berakal, itu pasti ada dorongan kenapa dia melakukan, dan melakukannya pasti sengaja. Berdiri itu mesti sengaja, enggak ada berdiri karena terpleset itu ya. Nah, itu. Berdiri itu mesti sengaja dan mesti ada tujuan untuk apa berdiri. Wah teh ya. Nah, ya udah, itu niat itu sudah. Lah antum dengar adzan zuhur, bangun tidur enggak punya wudu, kepingin sholat zuhur, pergi ke tempat wudu buka keran basuh muka. Sengaja apa enggak sengaja? Loh, saya kok basuh wajah enggak sengaja ini. Ada. Orang sadar loh ini, bukan ngelindur. Ada. Saya basuh muka tidak sengaja. Tidak sengaja, gerak sendiri tangannya. Tidak ada. Mesti disengaja. Jadi melakukannya disengaja dan ada tujuannya. Apa tujuannya basuh muka? Wudu apa cuci muka? Lah dia kan tadi dengar adzan. Kepingin sholat zuhur punya wudu. Kepingin wudu. Lah kepingin wudu ini tujuan. Ya, kepingin wudu ini tujuan. Nah, tadi hakikatnya niat apa? Qasdul fi'li muqtarinan bifi'lihi. Bertujuan melakukan sesuatu bersamaan dengan melakukannya. Kalau ada tujuan belum melakukan namanya apa? Azm. Yang disyaratkan niat bukan azm. Lah antum dengar adzan zuhur, bangun tidur, kepingin sholat zuhur, tidak punya wudu, pergi ke tempat wudu, buka keran basuh wajah. Lah sebelum antum nyampe keran sudah ada tujuan apa enggak? Untuk wudu. Ada tujuan kan? Lah karena belum melakukan namanya apa? Azm. Begitu keran dibuka antum basuh wajah, otomatis berubah jadi niat. Sebelum basuh wajah azam, basuh wajah otomatis berubah jadi niat. Dan tidak bakalan hilang azam yang ada tadi itu. Otomatis sudah, niat itu sudah ada. Sebelumnya azam, basuh wajah berubah jadi niat. Tidak bakalan hilang, kata Imam Ghazali di Fatwa itu. Orang itu kalau sudah bertujuan melakukan sesuatu, kayak bangun dari tempat tidur, mau ke tempat wudhu, mau wudhu. Niat ini, koset ini, tidak bakalan hilang.
Tidak bakalan hilang. Sampai dia basuh wajah itu tetap ada. Sehingga nggak perlu formalitas lagi. Ayo siap-siap. 1, 2, 3. Nawaitul wudu. Tidak usah. Sudah ada dari tadi. Terus ada terus ini. Ya, terus ada terus. Kapan hilang niat itu, qasad itu? Kalau merubah tujuan. Kalau tujuannya dirubah, baru hilang. Lah antum kan tidak merubah tujuan. Bangun dari tempat tidur, mau ke tempat wudhu, mau wudhu. Sampai buka keran, tidak ada tujuan merubah nih niat. Tidak ada perubahan tujuan. Ya udah, sudah ada niat. Tidak usah was-was. Basuh 1 kali, kayaknya belum niat. Sudah, dari tadi bangun sudah niat kok. Azam sudah qasad ya. Qasad sebelum fi'lu, azam ketika fi'lu nih, niat sudah. Dari tadi ada, ngapain? Tidak usah was-was sudah. Wadih. Nah, itu sangat mudah sekali niat itu. Ibadah disuruh niat itu otomatis. Yang sulit itu ibadah nggak boleh niatnya. Yang sulit itu ibadah nggak boleh niat. Nggak bisa ini. Orang waras nggak bisa melakukan. Orang majnun mungkin bisa ya. Orang waras nggak bisa. Tapi kalau ibadah dengan niat otomatis nggak sulit sama sekali. Karena itu nggak usah was-was urusan niat. Pasti orang waras itu melakukannya secara sengaja dan ada motivasi ngapain dia basuh wajah untuk wudhu. Sudah selesai. Terus antum dengar adzan zuhur, sudah punya wudhu, berangkat ke masjid. Tujuan berangkat ke masjid ngapain? Mau sholat zuhur berjamaah jadi makmum atau jadi imam. Ya sudah, berangkat nyampe ke masjid, imam takbir, antum takbir. Loh, sudah niat apa enggak? Loh, dari tadi udah niat, udah qasad. Dari tadi udah qasad sebelum takbir azam, ketika takbir berubah jadi ini niat. Wadah ya, enggak usah was-was sudah. Imam takbir langsung Allahu Akbar. Loh, niatnya enggak lengkap kayaknya ente. Di fikih itu harus qasdul fi'li, ta'yin, niat, fardiyah. Kalau makmum harus niat, kedua niat makmuman. Ini lengkap enggak ente niatnya itu? Setan bisa gitu, enggak lengkap kayaknya niat ente. Lengkap. Loh, ente niat tadi sudah qasdul fi'li apa enggak? Ya mesti qasdul lah. Anak ngangkat tangan ya mesti qasdul. Enggak mungkin enggak qasdul. Allahu Akbar. Mengucapkan takbir itu ada qasdul untuk sholat. Sejak belum takbir sudah ada qasdul untuk sholat. Sholat apa? Itu enggak takyin. Jam segini ya zuhur lah. Anak dengar adzan, ngelihat jam ya zuhur. Masa maghrib? Sudah ada takyin dari tadi. Saya mau ke masjid itu sudah ada takyin. Saya mau sholat zuhur jamaah. Belum niat fardiyah. Enggak niat fardiyah ente. Niat fardiyah sudah mesti. Niat fardiyah. Karena tahu saya sholat zuhur itu fardu. Jadi otomatis sudah pasti niat fardiyah, tidak niat sunat. Ya, saya tidak niat qobliyah kok. Niat fardu zuhur. Makmuman apa imaman ini? Kalau anak imaman ya di mihrab bukan di sini. Anak di shaf ini, jejer shaf ya berarti makmuman. Sudah selesai. Mudah sekali niat itu. Wadah ya. Udah makanya mesti sah. Antum takbir itu mesti niat. Kapan tidak sah? Kalau dirubah, nyampe masjid, orang-orang ngangkat tangan untuk sholat, antum enggak, dirubah niatnya, ngangkat tangan, nawaitus senam lillahi ta'ala, baru. Enggak sah kalau kayak gitu. Jadi niatnya dirubah dari awal, tadi niatnya sholat fardu zuhur, nyampe masjid ngeliat orang ngangkat tangan, antum nawaitus senam, baru enggak sah. Selama enggak ada tujuan merubah nawaitus senam, atau yang lain, mesti sah. Wadah ya. Ini pembahasan niat mudah. Insya Allah nanti di pembahasan niat sholat kita bahas lebih detail lagi dan tak nukilkan kalam-kalam sholihin tentang betapa mudah masalah niat itu sehingga gak perlu was-was. Wallahu a'lam bishawab.